Selamat pagi Tribuners, kembali lagi dengan saya Randy Umar, wartawan Tribun Manado. Tribuners, di pagi hari ini kita berada dalam segmen Tribun Rohani dan di samping saya ini kita akan berbincang dengan salah satu narasumber. Narasumber ini adalah Pak Pendeta Yusak Lowongan. Halo, selamat pagi Pak Pendeta. Selamat Selamat pagi, pagi. puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke Tribuners, Pak Pendeta ini adalah Gembala GPDI Narwastu Mahakeret. Gembala GPDI Narwastu Mahakeret yang berlokasi di Jalan Diponegoro, tepatnya di depan kantor KPU Sulawesi Utara, Tribuners. Nah, di siang hari ini, di pagi hari ini kita akan berbincang tentang hidup oleh kasih karunia Tuhan. Dan untuk selengkapnya kita akan tanya langsung dengan Pak Pendeta. Halo Pak Pendeta. Halo, puji Tuhan. Sehat-sehat ini Pak Pendeta? Puji Tuhan, sehat Iya. walafiat. Bagaimana nih kesibukan setiap hari Pak Pendeta sebagai seorang gembala? Ya, kesibukan setiap hari tentunya melayani Tuhan, Iya Pak. melayani pekerjaan Tuhan, dan terus berdoa untuk kemajuan pelayanan, terus berdoa buat untuk pertumbuhan rohani jemaat Tuhan, dan sehingga supaya jemaat Tuhan tetap kuat di dalam Tuhan, dan diberkati juga oleh Tuhan dalam segala hal. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Pak Pendeta, mungkin banyak netizen juga ingin mencari tahu bagaimana kehidupan dari seorang Pak Pendeta Yusak Lowongan hingga akhirnya memilih sebagai seorang gembala. Boleh Pak ceritakan sedikit apa pengalaman seperti apa waktu pertama kali Pak jadi seorang gembala? Baik, puji Tuhan. Jadi hamba Tuhan itu adalah anugerah Tuhan. Kepercayaan Tuhan. Saya ingat ketika saya SMA kelas 3, saya sakit. Iya. Kemudian dalam keadaan yang sudah lemah, sebagai seorang remaja pemuda waktu itu, saya bernasar untuk sekolah Alkitab. Dan di tahun 1988, tamat SMA, saya langsung masuk sekolah Alkitab di Langoan. Jadi hamba Tuhan itu adalah anugerah Tuhan dan panggilan Tuhan bagi saya secara pribadi. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Jadi karena ada pengalaman itu Pak Gembala mungkin alami sakit hingga Pak Pendeta bernasar kepada Iya, Tuhan ya. iya, puji Tuhan. Mungkin itu Pak Pendeta apa Pak Pendeta punya cita-cita memang sedari kecil atau ada memang cita-cita lain yang Pak Pendeta dari hati Pak Pendeta sebelum Pak Pendeta memilih seorang gembala? Tidak ada cita-cita jadi gembala dalam hal ini. Iya. Cita-cita saya sebenarnya jadi lawyer ya, Oh, lawyer. sarjana hukum, tapi itulah cara Tuhan. Jadi bukan cita-cita saya jadi hamba Tuhan atau jadi gembala. Memang dari penampilan Pak Pendeta juga kalau mau dilihat memang orang kalau lihat ih, ini lawyer sementara jalannya Haleluya. tapi ternyata adalah seorang pendeta. Puji Tuhan, puji Tuhan. eh Pak Pendeta punya memang ada juga keluarga hamba Tuhan sebelumnya atau seperti apa Pak Pendeta? Ya, orang tua saya, papa saya, mama saya, mereka hamba Tuhan, bahkan mereka gembala jemaat ya. Gembala jemaat. Iya, di GPDI Narwastu Mahakeret. Oke. Adik saya juga sekarang mereka adalah juga gembala di Gereja Pantai Kosta di Indonesia, di GPI, Gereja Oh, Gereja Paniki Indah. Paniki Indah. Jadi Oh, dalam keluarga ada yang hamba Tuhan, ada yang bekerja sekuler. oh, jadi memang sudah ada darah hamba Tuhan ya Pak Gembala ya, Ya, Pak Pendeta begitulah. ya. Jadi akhirnya Pak Yusak Lowongan ini memilih sebagai seorang gembala. Oke. Terus Pak Pendeta, eh, selama menjadi seorang gembala, selama seorang Pak Gembala mungkin ada pengalaman apa yang paling atau suka duka apa yang Bapak Gembala alami selama menjadi seorang gembala? Ya, baik, sedikit kesaksian saya.
ketika di tahun 1998, Iya. setelah saya menjadi pengerja di GPDI Pasar Minggu, Jakarta Oh, Selatan. Jakarta. Kemudian saya mulai merintis satu pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada tepatnya di perumahan Villa Dago, Pamulang, Tangerang, Banten. Itu di sekitar tahun 1998. Bicara suka duka dalam pelayanan, apalagi memulai pelayanan ini yang namanya perintisan. Perintisan. Jemaat satu pun belum ada, tempat ibadah permanen pun belum ada. Jadi suka duka dalam pelayanan yang dimulai dengan perintisan itu banyak sekali. Tapi puji Tuhan, melewati hari demi hari dalam pelayanan, sampai hari ini boleh dikata Tuhan tetap menolong, Tuhan tetap memberkati. Puji Tuhan. Itulah Tuhan yang saya layani baik siang dan di malam hari. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi memang Pak Gembala ini atau Pak Yosaklo ini memang sudah sudah sangat pengalaman dalam soal melayani jemaat. Berarti dalam soal karakter, bagaimana menghadapi karakter-karakter dari setiap jemaat masing-masing kan paling Pak Pendeta berbeda-beda ya, Pak Pendeta ya. Betul. Jadi Ya. bagaimana Pak Pendeta harus menangani setiap jemaat, mungkin juga ada yang jemaat mungkin yang biasa jarang-jarang masuk ibadah mungkin Pak Pendeta, atau ada yang sudah rajin ya bagi Pendeta ya. Ya, betul. Jadi menjadi hamba Tuhan, melayani itu harus punya hati yang benar di hadapan Tuhan. Menghadapi jemaat yang tipenya berbeda-beda, tapi kalau kita punya hati melayani dengan baik dan benar, maka saya percaya semua bisa teratasi juga dengan baik. Oke. Luar biasa Tribuners. Itu baru pembuka Tribuners. Kita baru mau masuk dalam tema kasih karunia. Kita buka dulu bagaimana tentang pengalaman dari Pak Pendeta Yusak Lowongan ya. Nah sekarang Tribuners kita masuk dalam tema inti tentang hidup dalam kasih karunia Tuhan. Pak Gembala. Ya. Ingin bertanya bagaimana pengertian menurut Pak Gembala Yusak Lowongan tentang kasih karunia Tuhan? Baik. Saya mengambil dalam kitab Roma pasal 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kasih karunia atau anugerah ini berasal dari bahasa Ibrani. Kata ini berarti perbuatan seorang atasan yang menunjukkan kebaikan kepada bawahannya, padahal sebenarnya bawahannya tidak layak menerima. Dalam perjanjian baru, kata kasih karunia ini juga secara umum berarti pemberian atau hadiah, atau pula anugerah, atau juga kemurahan hati. Jadi dalam perjanjian baru kata kasih karunia atau anugerah ini dihubungkan dengan keselamatan dari Allah kepada manusia. Oh, keselamatan. Ya, jadi prinsip kasih karunia itu datang dari atas atau tepatnya dari Tuhan kepada manusia, padahal sesungguhnya manusia tidak memiliki kelayakan untuk menerimanya. Ada dua hal yang hendak saya katakan di sini. Jadi jelas sekali bahwa keselamatan itu adalah kasih karunia dari Tuhan yang kita terima oleh respon kita manusia melalui iman, melalui percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ya, yang kedua, kita perlu memahami bahwa hidup ini kita sebagai orang percaya adalah hidup dalam kasih karunia Allah. 1 Korintus 15 ayat 10 berkata, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya, yang dianugerahkan Tuhan kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan
kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi kasih karunia Allah berbicara tentang keselamatan dari Tuhan bagi kita, dengan kita meresponi itu dengan iman, percaya kepada Yesus. Karena kitab Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena besar kasih karunia Allah, yang percaya diselamatkan, kata firman Allah. Yang kedua, hidup ini, Iya. seluruh keberadaan hidup ini adalah kasih karunia Tuhan semata-mata. Jadi betapa indahnya, betapa mulianya kasih karunia Tuhan yang saya katakan tadi, kita yang sebenarnya nggak berlayak, tetapi karena kasih karunia Allah dilayakkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya setiap manusia ini sudah apa ya, Pak Gembala, sudah berdosa ya. Ya, Tapi karena anugerah Tuhan itu kita semua diselamatkan ya, Pak puji Gembala. Tuhan. Oke. Saya akan membaca dalam Efesus pasal 2 ayat 1 saja. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat yang keempat berkata, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat pertama, kita sudah mati karena dosa, ya. Ya, siap. Yang ayat keempat, tetapi Allah yang punya kasih karunia itu, yang besar itu. Ayat 5, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu atau saya dan saudara diselamatkan. Selamat. Puji Tuhan. Jadi itu tidak semata-mata bukan karena orang pengusaha, Pak Gembala ya. Jadi itu memang sebuah pemberian yang Tuhan beri kepada Tuhan Yesus beri kepada kita manusia ya, Pak Gembala ya, anugerah Ya, itu. betul. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia Kita diselamatkan. kamu diselamatkan Oke. oleh iman. Iman tentunya iman dalam pengajaran kita, iman Kristiani tentunya, iman kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Yesus, Ya. Pak Gembala ya. Itu bukan hasil usahamu, bukan hasil kerja keras kita, bukan karena hebatnya kita, tetapi pemberian, hadiah, anugerah, kasih karunia Allah buat kita. Pak Gembala. Pak Gembala ingin Ya. bertanya sedikit. Belakangan ini kan Pak Pendeta ada orang yang mungkin ya itu sama dengan Pak Penggembala penjelasan tadi soal ayat-ayat yang Pak Gembala sudah baca. Belakangan ada juga pengertian-pengertian yang lain yang bahwa karena mungkin anugerah Tuhan yang begitu besar kepada manusia hingga ada beberapa mungkin sebagian orang berpikir bahwa kita hidup saja dalam dosa karena kita tahu bahwa ada anugerah Tuhan yang melindungi kita. Itu bagaimana Pak Pendeta? Ya, saya ingin membaca saja ayat firman Allah dalam 2 Korintus 6 ayat 1. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Jadi ada nasihat bagi kita, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ini satu nasihat firman Allah yang kita yang oleh anugerah Tuhan diselamatkan. Firman Allah bilang dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 1, jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kita terima. Jadi kita yang sudah menerima kasih karunia Allah, hargailah, hormatilah akan kasih karunia Allah itu. Jangan kita sia-siakan dengan cara hidup kita yang tanpa pertobatan, cara hidup kita yang sia-sia, cara hidup kita yang masih terikat, terbelenggu, bahkan senang hidup di dalam dosa. Jadi mari kita yang sudah mendapat kasih karunia Tuhan, pemberian Allah, anugerah Allah itu, kita hargai, kita hormati itu. Karena satu ayat dalam kitab Yudas pasal pertama ayat 4 berkata, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang, kata firman Allah,
menyalakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dalam Alkitab juga ada orang-orang yang ditanyakan oleh Bapak Randy, orang-orang yang menyia-nyiakan ya Menyanyiakan kasih kasih karunia karunia Allah Tuhan. itu. Di dalam ayat ini mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Sudah merasa anugerah Tuhan, jangan salahkan, jangan menyalahgunakan kasih karunia Allah itu. Seperti dalam ayat ini, mereka melampiaskan hawa nafsu mereka, bahkan menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi kita sudah terima anugerah Tuhan, jangan sia-siakan, jangan salah gunakan kasih karunia Tuhan itu. Sebaliknya, boleh saya lanjut? Boleh. Ya, tetapi dengan menyadari hal ini, maka kita tahu apa yang harus kita kejar dan bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan ini. Salah satu hal terbaik untuk menghargai dan membalas kasih karunia Allah adalah dengan hidup benar sesuai dengan kasih karunia Allah itu sendiri. Puji Tuhan. Jadi hidup ini harus terus berjuang dengan pertolongan Tuhan. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, hiduplah dengan benar, kata firman Tuhan. Puji Tuhan. Jadi Pak Gembala, bicara soal kasih karunia dan konteks juga keselamatan Pak Gembala ya. Iya. Berarti Pak Gembala, keselamatan itu bisa saja hilang Pak Gembala ya, ketika orang hidup sudah di luar jalur kasih karunia Pak Gembala. Itu bagaimana Pak Gembala soal Jadi, keselamatan? berbicara tentang kita yang oleh anugerah Tuhan sudah diselamatkan, Iya ya. Pak Gembala. Jadi kita harus tetap menjaga kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Kehidupan yang dalam pertobatan. Kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi kalau hidup ini masih hidup di dalam dosa, masih hidup dalam ketidakpertobatan, maka percayalah kita pun sulit atau sukar untuk menerima atau masuk dalam yang namanya kerajaan sorga. Jadi jagalah betul-betul keselamatan yang oleh anugerah Tuhan kita sudah terima, yang seperti saya bilang tadi, hiduplah benar sesuai firman Allah. Jadi standar kita, patron kita, ukuran kita adalah firman Tuhan. Jadi apa yang firman Tuhan mau, ayo kita lakukan, karena kita sudah menerima kasih karunia Allah dalam hidup ini. Benar. Karena belakangan ada juga Pak Gembala bicara soal keselamatan itu yang jadi itu sudah banyak jadi perdebatan juga di kalangan Kristen soal keselamatan ini. Menurut apa Pak Gembala, ada istilah pengajaran bahwa ketika kita diselamatkan ya otomatis sampai selama-lamanya kita diselamatkan karena berdasar dengan hidup dalam anugerah Tuhan itu. Itu saya tanya tadi kepada Pak Gembala, apakah keselamatan itu bisa hilang ketika kita hidup sudah tidak lagi dalam kebenaran firman Tuhan atau sudah tidak lagi dalam jalur kasih karunia Tuhan, masih suka-suka main dalam dosa itu Pak Gembala. Iya. Jadi itu pasti. Keselamatan itu anugerah Tuhan. Betul. Kemurahan Tuhan buat kita. Tetapi sekali lagi, anugerah itu jangan kita sia-siakan. Benar. Anugerah itu kita jangan salah gunakan dengan cara kita hidup dalam kehidupan duniawi. Kita masih di dunia, tapi kehidupan kita bukan kehidupan duniawi. Kehidupan yang kedagingan, kata kitab Galatia. Kehidupan yang seperti inilah yang akan menggagalkan kita untuk menerima keselamatan yang sempurna nanti dalam hal konteks ketika Yesus datang kembali untuk menjemput gerejanya masuk dalam kekekalan sorgawi. Jadi keselamatan di dalam Yesus anugerah, tapi jangan kita sia-siakan supaya kita terus ada dalam jalur keselamatan anugerah Tuhan saja. Ya. Ya Pak Gembala, menjawab semua penjelasan yang Pak Gembala sampaikan soal kasih karunia tadi. Nah, semestinya Pak Gembala di situasi saat sekarang ini, bahkan menurut banyak hamba Tuhan,
menjelang ini sudah tanda-tanda menuju kedatangan Yesus kedua kali ya Pak Gembala. Semestinya kita sebagai orang Kristen di saat sekarang ini hidup kita harus seperti apa Pak Gembala? Puji Tuhan. Jadi pada intinya hidup ini singkat toh. Iya Pak Gembala. Alkitab bilang hidup ini singkat. Nah, hidup yang singkat ini maka pergunakanlah hidup yang Tuhan kasih buat kita, nafas yang Tuhan anugerahkan bagi kita dengan sebaik-baiknya ya. Jadi hidup yang singkat ini tapi kita pergunakan dengan sesungguh-sungguhnya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Anda yang bekerja, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, tetapi ingat Tuhanlah sumber segalanya. Anda yang berbisnis, berbisnislah dengan benar, ingat Tuhanlah yang empunya segala-galanya. Jadi hidup yang singkat ini betul-betul kita pakai untuk memuliakan Tuhan, pakai untuk mengiring Tuhan, pakai untuk melayani Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa. Ya, Narasumber kita di pagi hari ini Tribuners, Pak Pendeta Yusak Lowman telah membagikan bagaimana seharusnya sebagai kita, sebagai manusia, apalagi kita yang orang Kristen, harus hidup dalam jalur kasih karunia Tuhan seperti yang dijelaskan tadi Pak Pendeta. Hiduplah sesuai dengan yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan ya Pak Gembala ya. Oke Pak Pendeta. Mungkin Pak Pendeta di akhir pertanyaan ini Pak Pendeta, adakah pesan penyemangat Pak Pendeta atau pesan inspiratif yang Pak Pendeta bisa sampaikan kepada para tribuners yang sementara menonton di pagi hari ini Pak Pendeta? ya baik. Orang yang menyadari kasih karunia Tuhan, pertama dia akan menjaga hatinya. Siap. Ya. Kedua, orang yang menyadari kasih karunia Tuhan itu dia akan menjaga tingkah lakunya, perilaku keseharian hidupnya, sehingga akan menggambarkan bahwa kasih karunia Tuhan yang ada dalam hidupnya, yang menuntun dia, mengarahkan hidupnya. Jadi jaga hati, jaga pikiran kita, jaga perilaku kita sebagai orang yang mendapat kasih karunia Allah dengan mengucap syukur tentunya. Dan tetap menjaga hidup dalam kekudusan sehingga kehidupan orang yang menerima anugerah Tuhan itu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi itu dorongan saya, sekali lagi, jaga hati, jaga pikiran, perilaku kehidupan kita orang-orang yang sudah menerima anugerah Tuhan itu, sehingga kehidupan ini menjadi berkat bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan yang selalu dipuji, dipermuliakan. Oke. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Puji untuk Tuhan. motivasinya dan juga nasihat firman Tuhan yang kita bisa lihat di segmen Tribun Rohani pada siang hari ini, benar. Dan mungkin Pak Pendeta di akhir di sini Pak Pendeta kita akan segera mengakhiri, tapi karena ini segmen Tribun Rohani, Pak Pendeta bisa berdoa mungkin bagi para netizen mungkin yang mungkin dalam keadaan sakit atau dalam keadaan membutuhkan. Dan juga mungkin sebentar Tribuners kalau butuh nomor telepon dari Pak Pendeta untuk telepon bisa dihubungi. Pak Pendeta ini siap melayani para Tribuners. Nah, itu Pak Pendeta bisa berdoa di akhir untuk para netizen mungkin yang atau Tribuners yang begitu beban berat yang sementara menonton saat ini Pak Pendeta. Baik, puji Tuhan. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bersama buat saudara-saudara kekasih kami. Dalam keadaan apapun mereka hari ini, dalam keadaan sakit sekalipun, kami percaya Tuhan Yesus sumber kesembuhan. Jamah mereka yang sakit, sakit apapun yang dialami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah mereka sembuh. Angkat segala penyakit mereka dan sembuhkanlah mereka Tuhan. Mereka yang dalam keadaan susah sulit menghadapi pergumulan, persoalan, baik pribadi mereka, rumah tangga, keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha-usaha,
bisnis-bisnis mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Amin. turunlah pertolongan dari Tuhan atas kehidupan mereka. Ada kekuatan yang datang dari Tuhan. Ada Amin. Roh Kudus yang menyertai mereka. Dan dengan kekuatan firman Roh Kudus, mereka cakap melakukan segala perkara. Mereka menghadapi semua tantangan persoalan hidup. Amin. Dan mereka menjadi orang-orang yang kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan sajalah. Terima kasih, lepaskan berkat-Mu Tuhan atas seluruh pemirsa yang sudah menonton acara ini. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Terima Tuhan. kasih Pak Pendeta sudah Sama-sama. mendoakan, sudah datang juga di Tribun Rohani di siang hari ini. Saya sangat bersyukur ada semangat baru, dan juga para Tribuners yang sementara menonton. Saya rasa Tribuners yang telah menonton telah mendapat kekuatan baru dalam semangat dan juga firman Tuhan, dan pastinya doa tadi yang terakhir memberikan satu lebih semangat lagi saat semuanya telah orang rangkum, orang telah diskusi di segmen Tribun Rohani. Jadi Tribuners, terima kasih telah menyaksikan program Tribun Rohani, dan pastinya Tribuners di akhir segmen ini saya juga selalu mengingatkan para Tribuners untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kami di sini Tribuners, saya dan Bapak Gembala telah vaksin, protap juga di sini ketat, jadi kami telah melakukan segala sesuatu sesuai dengan apa yang dianjurkan pemerintah. Kami telah lepas masker, dan kami yakin juga Tribuners yang di rumah seperti itu ya, tetap jaga protokol kesehatan, dan pastinya juga mendukung pemerintah agar supaya COVID ini bisa berlalu. Terima kasih buat waktunya di siang hari ini. Salam saya Randy Umar, dan salam sehat.